Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Terima kasih. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati aku dan berkata kepadaku. Mendekati mereka, aku tuh. Jangan lihat sana. Matius 28 ayat 18a. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terima kasih. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terima kasih. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terima kasih. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terima kasih. Haleluya adik-adik. Saat ini kita akan memulaikan acara ibadah kita sekolah minggu. Dan sebelumnya kita akan berdoa, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, "Yesus kupanggil." Dan kita akan buka ibadah kita saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, mari kita sudah dibuka dengan doa dan kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya, 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 Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk dibekali dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, dan saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kau berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, Kau bukakan hati dan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau pakai dengan dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang manis, apa kabar? Ya pasti semua baik kan? Nah pada saat ini orang mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu Miss mau tanya, siapa di sini pengen sekali atau rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Ya, Miss percaya adik-adik yang lagi nonton saat ini pasti tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang pengen mendengarkan cerita firman Tuhan, ambil posisi duduk yang baik, siap Alkitab atau Alkitab, dan siap untuk mendengar. Oke, pada saat ini Miss akan ambil sebuah cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi adik-adik buka di Alkitab, terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Di dalam bacaan yang kita baca di sini, Miss mau menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Ayub, yang dimana Ayub ini merupakan seorang kebanggaan atau pribadi yang sangat dibanggakan oleh Allah. Nah, kenapa Ayub ini merupakan kebanggaan dari Allah? Nah, di sini Miss mau cerita. Ya, jadi ceritanya begini. Ada seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz yang bernama si Ayub. Nah, Allah ini bangga sekali dengan Ayub. Mengapa Allah bangga dengan Ayub? Nah, karena Ayub ini memiliki karakter-karakter atau sikap, perilaku yang rohani dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ayub ini merupakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Nah, itulah karakter yang membuat Allah sangat bangga kepada Ayub. Ya, pasti senang sekali kan jika ada yang bangga atas kita atau atas adik-adik semua. Dan yang terpenting yang bangga kepada kita itu adalah pribadi yang istimewa di seluruh semesta, lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada siapapun di dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang
bangga kepada kita. Nah, pasti senang sekali ya kita, sangat bermakna karena yang bangga atas kita itu adalah Allah sendiri. Nah, di sini siapakah yang ingin Allah bisa berbangga dengan adik-adik, atau siapa yang ingin dapat kebanggaan dari Allah? Semua yang ingin angkat tangan. Ya, pasti semua adik-adik pengen kan. Nah, yang ingin menjadi kebanggaan Allah, Miss akan beri cara. Nah, Miss akan kasih solusi bagaimana kita bisa membuat Allah bangga kepada kita. Nah, gini, contoh kecilnya saja, orang-orang seperti orang tua kita, seperti teman kita, bisa bangga dengan kita karena melihat fisik kita, seperti kecantikan kita, yang ganteng-ganteng, kaya, pintar, atau mungkin punya kedudukan dan lain sebagainya. Nah, namun itu secara manusia, secara dunia ini. Namun kalau Allah bangga kepada kita jika kita memiliki, atau jika adik-adik semua ini memiliki karakter-karakter yang disukainya. Nah, karakter yang disukainya itu ya contohnya seperti si Ayub ini. Nah, Ayub ini Ayub ini memiliki karakter yang disukai oleh Allah. Nah, Allah ingin kita juga memiliki karakter-karakter seperti itu. Nah, Miss akan memberikan suatu penjelasan tentang karakter-karakter si Ayub ini. Nah, yang pertama itu saleh. Nah, karakter dari Ayub ini artinya orang yang memiliki hati yang beribadah atau hati yang rindu mencari Tuhan dan yang membangun hubungan dengan Allah. Nah, Ayub ini seorang yang saleh karena ia memiliki hubungan yang tepat dengan Allah. Ayub dapat menempatkan dirinya dengan tepat di hadapan Allah. Ayub juga menyembah Allah karena Allah itu memang layak untuk disembah. Dan yang kedua itu jujur. Nah, jujur ini merupakan perkataan dan tindakan sesuai dengan kebenaran. Atau jujur itu contoh kecil itu ketika mama tanya, tadi adik ada kasih persembahan berapa? Terus adik katakan nilai mata uang yang sudah mama berikan, misalnya 5.000. Nah, jujur, berarti adik harus jujur kasih tahu pak mama, oh tadi kita ada kasih semua 5.000. Jangan adik-adik ambil tuh 3.000, 2.000, pikir mau beli ini permainan, mau kumpul doi beli permainan, padahal tuh doi udah kasih untuk persembahan. Terus yang karakter ketiga dari Ayub ini adalah takut akan Allah. Nah, takut akan Allah itu artinya orang yang segan dan hormat kepada Allah, yang karena demikian mengasihi dan menghormati Allah, maka kita tidak menyakiti hati Allah. Nah, atau melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah sedih. Maksudnya pasti takut akan Tuhan itu artinya adik-adik tidak ingin menyakiti hati Allah. Nah, artinya dalam ibadah itu adik-adik sungguh-sungguh beribadah, menyanyi, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Nah, itu hal-hal yang tidak membuat Allah sedih. Atau yang keempat itu menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik tahu kan menjauhi kejahatan itu seperti apa. Nah, menjauhi kejahatan itu seperti orang-orang yang tidak ingin berkaitan dengan dosa. Begitu pula dengan kehidupan Ayub. Ayub ini melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ayub ini tidak ingin melakukan kejahatan, maksudnya menghindar dari segala hal yang di mata Tuhan itu jahat. Jadi
Ayub ini sangat bukan sangat tapi bisa menahan keinginan daging untuk menjauhi kejahatan. Nah, ada juga arti lain bahwa menjauhi kejahatan itu tidak main-main dengan dosa. Nah, tidak membiarkan diri untuk digodai oleh dosa dan tidak memberikan kesempatan kepada dosa untuk berkuasa atas diri adik-adik. Nah, Ayub juga begitu. Ayub berusaha untuk menghindar dari godaan-godaan untuk berkuasa atas dirinya, godaan-godaan setan atau godaan-godaan iblis supaya yang ingin menjatuhkan Ayub, tapi Ayub berusaha untuk menghindarinya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Nah, pasti ya adik-adik pasti tidak ingin kan mengecewakan Tuhan. Pasti adik-adik ingin dibanggakan, ingin menjadi kebanggaan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik ingin menjadi kebanggaan dari Tuhan Yesus, adik-adik harus saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan bisa menjauhi kejahatan. Setelah itu Ayub juga berjuang untuk menghidupi keempat karakter itu. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus berjuang, apapun itu halangan, apapun persoalan, apapun itu tantangan apapun itu, adik-adik harus berjuang karena itu bisa adik-adik bisa mendapatkan sebuah kebanggaan dari Allah. Allah senang, wah ini anak-anak Tuhan Yesus atau anak-anak raja, segala raja ini sangat begitu semangat dan berjuang untuk bisa mempertahankan keempat karakter yang sudah Miss katakan. Nah, Ayub juga tidak hanya meminta ampun untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya. Nah, begitu juga adik-adik. Jika ada adik-adik ada teman atau keluarga, atau misalnya ada teman yang tidak suka kepada adik-adik, nah adik-adik harus mendoakan mereka, berdoa supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, jadi orang-orang yang mempunyai karakter-karakter yang rohani, sehingga Tuhan juga bisa bangga kepada keluarga-keluarga dari adik-adik, teman-teman adik-adik. Nah, supaya Tuhan bisa sama-sama masuk surga, bisa sama-sama bertemu di surga nanti, dan Tuhan bisa menimpakan berkat kepada adik-adik. Tapi yang paling utama ini, Tuhan Yesus bisa bangga kepada adik-adik semua. Nah, dengan demikian Ayub melihara karakter-karakter yang membanggakan Allah dari hari ke hari. Nah, Allah senang dengan kehidupan Ayub. Nah, begitu luar biasanya Ayub, sehingga setiap hari Allah ini, Tuhan Yesus senang melihat kehidupan Ayub. Nah, pasti adik-adik semua pengen seperti Ayub kan? Nah, kalau adik-adik ingin seperti Ayub, nah adik-adik harus terus tekun atau mempertahankan karakter-karakter yang sudah Miss sampaikan, yaitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, ketika adik-adik bisa melakukan semua itu, nah adik-adik bisa menjadi sebuah kebanggaan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu merupakan ciptaan kita. Tuhan Yesus itu yang membuat alam semesta, dia yang paling berkuasa, paling tinggi dari segala manusia yang ada di bumi. Jadi Tuhan harus bangga karena Tuhan Yesus itu karena cara-cara kita untuk bisa membanggakan, atau cara-cara adik-adik untuk bisa membanggakan Tuhan Yesus itu gampang sekali, yang intinya memiliki karakter-karakter rohani. Nah, jadi adik-adik harus tetap semangat berjuang untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan, maka orang-orang yang di sekitar adik-adik juga bisa senang melihat adik-adik, bangga kepada adik-adik. Nah, puji Tuhan adik-adik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga dalam kehidupan adik-adik, dalam persekolahan adik-adik, pergaulan adik-adik tetap dalam tuntunan Tuhan, tetap
apa yang adik-adik lakukan sepanjang kegiatan aktivitas adik-adik itu, adik-adik selalu berpikir ini semua untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kerajaan, Tuhan Yesuslah yang merupakan penyelamat hidup kita. Nah, amin. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa adik-adik dengar dengan baik, adik-adik bisa renungkan dan bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik bisa sharing atau membagikan. Tuhan adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Matius 4 ayat 4. Sekali lagi, terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 4. Oke, bunyinya itu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa untuk menutupi kebenaran firman Tuhan. Dan mari adik-adik cuci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman yang telah kami dengar bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa renungkan, lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu yang sudah menceritakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih lagi, berkati pendidikannya juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan kecil besarnya, Kau tilik Tuhan, dan Kau berkati setiap hasil pekerjaan dari orang tua dari adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami akan meletakkan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian diakonia. Banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menyertaku dan meliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua, guru-guru sekolah minggu, juga setiap anak-anak sekolah minggu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan dan mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, juga setiap anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem Malalayang 1 yang sudah mengikuti ibadah dengan baik, juga orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, bahkan memberkati semua teman-teman kami, agar kami terus dalam keadaan yang sehat dan yang kuat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sangat bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.